أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih melanjutkan nasihatnya sebagai berikut. Engkau telah bertaubat di hadapanku dan menemaniku, wahai gulam. Jika engkau tidak menerima nasihatku, semua itu tentu tidak ada gunanya bagimu, karena engkau menyukai bentuk, bukan makna. Barang siapa ingin menemaniku, hendaklah menerima apa yang aku katakan kepadanya dan mengamalkannya. Jika tidak, ia tidak perlu menemaniku, dan ia akan rugi lebih banyak daripada untungnya. Aku bagaikan tutup meja makan yang tinggi, dan tak seorang pun yang dapat mengambil makananku. Pintu telah terbuka, namun tidak seorang pun ada yang masuk. Apakah yang engkau lakukan? Berapa kali aku katakan kepadamu, tetapi engkau tidak mendengar. Sebenarnya aku menawarkan keuntungan untukmu, bukan untukku. Aku tidak takut dan berharap kepadamu. Aku tidak membedakan yang kokoh dengan yang runtuh, antara yang hidup dengan yang mati, antara yang kaya dengan yang fakir, antara raja dengan hamba. Semua itu tidak berada di tanganku. Ketika aku telah mengeluarkan cinta dunia dari hatimu, barulah hal ini aku dapatkan. Engkau tidak akan mendapatkan ketauhidan selagi cinta dunia masih ada di hatimu. Tidakkah engkau mendengar sabda Nabi SAW, Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah induk setiap kesalahan. Selama engkau menjadi murid, maka cinta dunia merupakan sumber segala kesalahan. Namun, jika hati nuranimu telah dekat dengannya, maka bagian dari duniamu akan membuatmu suka, sedangkan bagian orang lain akan membuatmu benci. Engkau hanya suka kepada apa yang menjadi bagianmu. Ia akan datang kepadamu sesuai dengan ilmunya yang terdahulu. Lalu engkau akan menerimanya dan tidak akan menoleh kepada selain dia. Hatimu berdiri di hadapannya. Engkau bolak-balik di dunia seperti penghuni surga bolak-balik di surga. Segala sesuatu yang terjadi pada dirimu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau sukai, karena engkau berkehendak dengan kehendaknya, memilih dengan pilihannya, dan berkeliling bersama qadrahnya. Dari hatimu engkau putuskan segala sesuatu selain dia. Engkau menjauhi dunia dan akhirat, sehingga engkau mengambil bagianmu dengannya, bukan denganmu. Orang munafik yang pamer dan sombong dengan ilmunya, selalu berpuasa pada siang dan malam hari, namun masih khawatir dengan makanan dan pakaiannya, sehingga dia berada dalam kegelapan lahir dan batin. Tidak selangkah pun ia menuju kepada Tuhannya. Amalannya sia-sia. Keadaan nuraninya terlihat dengan jelas oleh para siddiqin, para wali, dan orang-orang soleh yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang-orang khawas, tetapi kelak di akhirat semua orang dapat mengenalinya. Orang-orang khawas melihatnya dengan hati mereka, kemudian menutupinya dengan tabir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah engkau mengejek para wali dengan kemunafikanmu.
sama sekali engkau tidak patut untuk melakukannya. Apa gunanya pembicaraan jika engkau tidak memutuskan ikat pinggang, memperbaharui Islam, dan membuktikan taubatmu dengan hatimu? Engkau keluar dari rumah watak, keinginan dan wujudmu, serta mengambil manfaat atau menolak bahaya. Tidak ada gunanya pembicaraan jika engkau tidak keluar dari dirimu dengan meninggalkan nafsumu serta keinginan serta watak dari pintu itu. Engkau tinggalkan hatimu di ruangan antara pintu dan kamar, dan engkau tinggalkan nuranimu di tempat yang memukau di sisi raja. Bersegeralah dalam membuat pondasi untuk mendirikan bangunan. Air dari pondasi adalah memahami agama, yakni memahami dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Memahami dengan hati adalah pendekatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan memahami dengan lisan adalah pendekatanmu pada makhluk di depan raja-raja. Memahami dengan hati akan menjadikan dirimu berada di majelis yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mengangkat serta memajukan langkahmu kepada Tuhanmu. Waktumu telah engkau sia-siakan. Engkau hanya mencari ilmu tanpa mengamalkannya. Jika demikian, engkau akan tetap bodoh. Engkau melayani musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersekutu dengan mereka. Dia tidak membutuhkanmu dan tidak membutuhkan sekutu-sekutumu. Dia tidak menerima sekutu darimu. Engkau tahu bahwa engkau adalah hamba orang yang berada dalam genggamannya. Jika engkau menginginkan kejayaan, biarkanlah kendali hatimu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakkallah kepadanya dengan sebenar-benar tawakal, dan layanilah dia secara lahir dan batin. Janganlah engkau berprasangka buruk terhadapnya. Sesungguhnya kita tidak boleh berprasangka buruk terhadapnya. Dia lebih mengetahui dirimu mengenai kemaslahatanmu. Dia maha mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Engkau harus diam di hadapannya sampai datang izin darinya kepadamu untuk berbicara. Lalu bicaralah karena dia, bukan karenamu, agar bicaramu menjadi obat bagi penyakit hati, penawar nurani, dan penerang akal pikiran. Ya Allah, terangilah hati kami, tunjukkanlah hati kami kepadamu, sucikan nurani kami, dan dekatkan nurani kami kepadamu ya Tuhan kami. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari azab api neraka. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.